Jadi yang selama ini dilihat oleh masyarakat itu cuma sensasi, sensasi, dan sensasi. Dan kali ini saya mau bikin event yang menggabungkan sensasi dengan prestasi. Ketika gue datang di Golden Camp ini, gue sangat amazed karena menurut gue tempatnya sangat proper, ditambah yang latihan ini ternyata dari berbagai macam kalangan, mulai dari cowok bahkan cewek. Karena pertama di mindset gue, olahraga MMA ini biasanya tertariknya itu untuk para cowok. Ternyata para cewek pun ikut latihan dan mewarnai suasana pada saat latihan. Bro! Wis, mantap. Gila. Apa kabar? Baik. Ini gue pertama kali nih bro kesini. Ini tempat apa ya? Ini itu Golden Camp. Oh, Jadi Golden Camp. ini ada sasana bela diri sama gym olahraga. Nama saya Rudi Agustian dan saya owner dari Golden Camp. Sejarah berdirinya karena memang saya hobi banget di bela diri dan dunia fight. Jadi tempat orang berantem nih? Berantem dan olahraga. Waduh, Mantap. tapi kayaknya lu familiar nih. Kayaknya di cukup dunia MMA ya? Masa sih? Iya, kayak gue sering lihat lu di internet atau Iya. Instagram gitu. Ada. Ada ya? Dulu. Sekarang promotor aja. promotor. Oke, Bro Rudi, ini basicnya ini MMA, boxing, Muay Thai atau gimana nih bro? Sebenarnya sebelum kita MMA itu kita tuh Muay Thai dulu. Oke, Muay Thai. Muay Thai, boxing, bela diri, striking lah. Oh, oke. Lalu lama-lama gue juga tuh jadi atlet MMA. Kita juga belajar MMA di sini. Bisa juga. Sebenarnya untuk bela diri, semua bela diri bisa masuk di MMA selama dia bisa mencampur semuanya itu, memadukan skill itu menjadi satu bela diri yang sangat efektif. Gabungan dari berbagai macam bela diri. Itulah MMA. Sekarang kalau kita ngomongin berantemnya nih bro ya, MMA itu sendiri harus di ring kah? Apa bisa street fight kah? Terus di tempat mana gitu bro menurut lu? Kalau untuk efektivitasnya ya, MMA itu udah ultimate bela diri sih. MMA itu sebenarnya lebih ke ring atau di cage. Nah, tapi untuk efektivitasnya sangat bisa digunakan untuk bela diri, entah itu di jalan, di klub, ataupun dimanapun kalian berada. Menurut lu MMA. kenapa bro? Kenapa Karena dia komplit. the best? Komplit, dia ada kuncian, dia ada patahan sendi, ada cekekan, lalu ada striking juga. Oh, Jack of all trades, ya kan? Dia Jack of bisa all trades segalanya, berarti ya? bisa Oh, segalanya. berarti emang Ya jadi kalau lawan kalau kita di jago striking, ya kita banting, kita take down, pukulin di bawah atau kunci. Oke, nah kalau kita ngomongin fight-nya lagi nih, rules di MMA sendiri tuh gimana sih bro? Untuk rules-nya, Hmm. untuk generalnya, aturannya kita bisa mencekik, bisa mematahkan sendi, bisa mukul, nendang, dan semua segala striking yang bisa digunakan. Tapi intinya nggak boleh nendang kelamin, nggak boleh nyolok mata, dan memukul bagian belakang kepala. Karena itu terlalu bahaya juga. Terlalu bahaya. Terlalu bahaya. Tapi kalau misalnya musuh udah jatuh nih, lawan udah jatuh, dipancing lagi itu Boleh. Boleh. Boleh dong. Oh. Boleh. Makanya itu kenapa MMA itu ultimate. Oh, karena itu semua Karena itu bebas banget. Oh, tapi ketika dia jatuh ditendang kelamin atau kepala itu langsung Kalau ke disqualified. body boleh. Hmm. Kalau ke kelamin atau ke kepala itu biasanya pelanggaran. Oh. Diulang lagi atau misalkan damage-nya dia nggak bisa lanjut, Hah? diskualifikasi. Oh, baru tahu nih gue nih ya. Yes. Tapi kalau kita ngomongin misalnya pemula nih ya, kan banyak banget nih orang yang mencari kesibukan untuk olahraga. Salah Oke. satu optionnya mungkin MMA ini. Betul. Nah, kalau untuk pemula sendiri ada nggak basic advice atau saran dari Bro Rudi nih untuk pemula nih untuk terjun ke dunia fighting ini kayak Dunia gimana? Fighting. Yes. Oke. Kalau dunia fighting pasti niatnya dulu ya. Oh, niatnya berawal dari diri dulu Iya, ya. niatnya Oke. dulu dia mau belajar gitu kan. Itu dulu, lalu dia bisa belajar kayak Muay Thai, boxing atau BJJ atau apapun itu. Basic-basicnya dulu. Untuk MMA, basic-basicnya itu ya kayak dari boxing, dari karate, kickboxing, Muay Thai, lalu ada BJJ, lalu ada luta livre, gulat, dan macam-macam ya. Untuk pukulannya yang pasti sama kayak boxing kurang lebih. Contohnya apa? Contohnya kayak jab strike, hook, uppercut. Dan pukulan-pukulan kayak spinning back fist, superman punch dari berbagai macam bela diri pun bisa juga. Tendangan pun macam-macam, ada tendangan side kick,
tendangan push kick, lalu ada tendangan atas, middle, low kick, nah itu ada juga. Untuk kuncian bebas, contoh kayak untuk matain sendi-sendi tangan, ambar gitu ya, atau mungkin cekekan-cekekan yang bisa bikin lawan itu ngetap atau tidur, diperbolehkan juga. Kalau untuk wadahnya sendiri, event di Indonesia tuh dari sudut pandang lo gimana nih, Coach ini? Eventnya di Indonesia ini tergolong sangat sedikit ya. Sangat sedikit? Sangat sedikit. That's dibandingkan sport yang lain ya ibaratnya? Ya kalau kita lihat kayak Eropa, Thailand apalagi. Seminggu bisa ribuan pertandingan. Seriusan? Bahkan dia di pasar malam aja bisa tanding. Oke. Nah, beda di Indonesia. Indonesia ini jarang banget dan kadang dipersulit dengan ya birokrasi, perizinan. Oke. Lalu untuk event emang jarang dah. Itu kenapa saya sekarang lagi aktif jadi promotor. Oh, untuk ngebangun culture itu ya? Ya. Oh. Dan saya ingin selama ini kan atlet di Indonesia tuh kurang exposure kan. Benar setuju. Bahkan pertandingan-pertandingan sensasi kayak artis selebritis itu jauh ngalahin mereka lah. Padahal kalau kita ngomongin skill dan kemampuan jauh banget ya. Jauh banget. Oke. Jadi yang selama ini dilihat oleh masyarakat tuh cuma sensasi. Dan kali ini saya mau bikin event yang menggabungkan sensasi dengan prestasi. Nanti kita akan bikin itu bulan Juli. Bulan Juli? Bulan Juli. Oh, kalau boleh spill sedikit, ada nggak namanya atau udah ada? Ada. Nanti saya akan bikin namanya tuh Baku Hantam Championship. Baku Hantam Championship. Dan itu akan ada event 3 lawan 3. 3 lawan 3? Oh, berarti kayak semi masal ya? Nah, tadi itu. Tadi ada sempat ambil ya. Oh iya, mantap. Seru banget kan? Balik lagi ke teknik nih ya. Nah, gue bisa nggak nih belajar teknik fighting yang bisa dibilang supaya gue kayak lu nih? Bisa. Bisa. Nah, yang paling dasar apa nih? Apa gue sempet browsing dulu tadi ada jab strike ya? Ya, paling dasar biasanya pukulan kan. Pukulan. Nah, pukulan itu pakai apa tuh kalau itu namanya? Padding. Kita langsung aja gimana? Boleh nih. Ayo. Gue udah siap nih, masalahnya gue udah panas banget. Langsung sikat yuk. Let's go. Drop, yo. Gila bro, gue tuh pertama kali akhirnya gue dipiting sama Coach Rudy. Nah itu gue tuh ngelihat bahwa gue kira hanya sekedar acting kalau di YouTube atau di internet orang-orang yang dipiting. Ternyata memang nggak bisa nafas. Dan gue bener-bener ngerasa bahwa, wah, gue nggak cuma ngerasain itu, tapi gue diajarin tekniknya. Jadi dari situ gue ngerasa bahwa satu hal yang harus gue pelajarin juga, dan gue dalemin, misalnya nanti di tengah jalan gue kenapa-napa, gue udah punya bekal sendiri untuk piting orang yang diajarin sama Coach Rudy. Wah, bro, gila. Mantap. Tadi gokil banget lu. Teknik lu, aduh dahsyat banget. Seru gak? Seru banget, men, gila. Gue pengen supaya skillnya kayak lu tuh berapa lama berarti gue harus mungkin konsisten latihan? 3 tahun lah ya. 3 tahun ya? Konsisten ya. Soalnya kan gue udah basic latihan, fitness, gym segala macam. Gue juga sempat boxing dulu. Berarti mungkin bisa lebih cepat atau gimana ya? Bisa lebih, ya bisa lebih cepat juga. Bisa lebih cepat ya? Bisa lebih cepat juga. Yang penting kan konsisten. Benar-benar. Nah kalau kita ngomongin tadi kan gue habis lihat skill lu nih ya. Iya. Nah itu selain dari ibaratnya fighting itu untuk self defense ilmu ketika di jalan, itu ada nggak sih manfaatnya sebenarnya buat di MMA ini? Banget. Oh banget ya? Banget. Contohnya misalnya gimana bro? Ya gue sih di jalan juga beberapa kali fight ya. Oh beberapa kali fight? Babak belur atau sampai gimana bro? Lawannya babak belur. Oh lu nya mah nggak apa-apa ya? Aman-aman aja. Oke, nah kalau kita ngomongin misalnya tadi di dunia MMA lagi nih bro ya. Nah syarat untuk menjadi profesional di MMA itu kayak gimana sih? Misalnya dari newbie, tadi kan kita udah bahas tuh. Sekarang kalau mau profesional gimana? Yang pasti latihan. Latihan dan juga hatinya, apakah hatinya senang di sini, siap untuk baku hantam itu dulu, lalu punya tim juga. Dia harus punya tim yang profesional. Entah itu untuk membuat dia lebih punya nilai atau untuk mencarikan dia fight, dan juga punya tim pelatih yang punya program yang bagus juga untuk dia. Karena rata-rata di Indonesia fighter yang nggak punya tim seperti itu ya udah stuck begitu aja udah. Intinya ya gue udah ngalamin lah fight jadi atlet, manisnya, udah lah. Dan sampai sekarang itu yang membuat lo survive juga di detik ini sampai lo buka Golden Camp ini ya? Betul. Di sini gue pengen ngasih share ke pengalaman gue, ke fighter-fighter gue, biar mereka tuh nggak ngalamin fight yang gue alamin gitu. Nah bro, kalau kita ngomongin prestasi nih, kan lo emang lu udah cukup bisa dibilang sesepuh lah di dunia MMA. Senior aja lah. Senior lah ya. Nah dari lu pribadi ada nggak prestasi-prestasi yang bisa lu sharing ke gue? Kalau di MMA sih gue juara nasional. Wah mantap. Terus di One Championship juga gue masih aktif sebagai atletnya. Kalau di Muay Thai ya juara nasional sama atlet terbaik dulu.
Kalau kayak Sanso atau boxing, juara-juara daerah lah. Daerah udah dari dulu berarti ya? Itu dari umur berapa bro kalau boleh tahu? Itu kalau masalah fight sih dari sekolahan. Dari sekolah SD mungkin nih? Dari SMP lah. Oh SMP, oke dari SMP sampai SMP ya dari sampai sekarang. Sampai sekarang Sampai akhirnya. sekarang. Nah tadi gue juga sempat pas ke camp lu ini di Golden Camp ini gue ngeliat beberapa mungkin kayaknya atlet lu ya? Ada, Ada ya? ada. Dan emang sudah beberapa berprestasi kayaknya? Pasti. Pasti ya? Gue sini pilih orang-orang yang berprestasi untuk jadi fighter berprestasi sini. ya? Yes. Boleh nggak kita panggil kira-kira? Boleh. Nah, kebetulan itu ada orang itu. Wah, oke nih dia. Nah, ini Ronald, Oh, ini Ronald. Siap bro, siap bro. Wih, mantap. Nah, mungkin kita bahas dari bro yang di samping dulu nih ya. Ya. Nah bro, bisa nggak lo kenalin diri dan apa yang membuat lo terjun di dunia MMA ini? Halo, nama gue Soekarno. Aku berkarir 2013. 13 ya? Oh, ini lebih fokus di Muay Thai. Oh, lebih fokus di Muay Striking. Thai. Striking. Sekarang aku pegang 2 sabuk. Oh, 2 sabuk. 2 sabuk pencador sama damdim. Dan 2013 aku sudah jadi juara nasional. Wah, mantap. Nah, oke kalau kita geser sedikit nih ya ke samping nih ya. Ada satu atlet lagi nih berarti. Ada. Nah, ini dengan bro siapa? Ronald Sihan Nagasakti. Waduh. Naga, pakai naga sakti. Naga Sakti. Wih, mantap. Nah, bro, lu terjun ke dunia fight atau MMA ini dari tahun berapa nih? Kalau untuk MMA saya terjun di 2016. 2016. Nah, selama itu udah berapa fight kira-kira yang udah lu? Kalau di MMA Indonesia saya sudah terjun 5 kali dan 5 ini kali? saya calon contender fight. Contender fight. Salah Contender satu fight salah gimana satu tuh? top rank dia. Oh, top rank. Dan dia akan kalau dia menang lagi dia akan merebut sabuk. Oh, akan merebut sabuk yang emang Juara. Juara. Wah, mantap. Nah, bro, tadi kan gue udah denger nih ibaratnya sejarah lu di dunia MMA. Nah, kira-kira prestasi yang udah lu raih selama perjalanan lu di dunia MMA itu apa yang bisa lu sharing? Oke. Sebelum saya mencapai ke dunia MMA, saya juga bergelut di dunia kickboxing. Oh, kickboxing, oke. Yes. Sekarang saya memegang sabuk kickboxing Indonesia. Yes. Dan juga saya sudah pernah bermain di event Muay Thai. Event Muay Thai? Yes. 3 negara. 3 negara? Iya. Apa aja tuh? Malaysia, Australia, Indonesia. Kebetulan tuan rumah kemarin Jakarta, Indonesia. Waduh, mantap banget. Jadi cek prestasinya cukup lumayan banyak ya di dunia fighting ini ya? Ya betul, ya semua ini kembali lagi saya berterima kasih ya kepada pelatih saya pastinya. Kalau nggak ada pelatih saya tidak bisa sejauh ini pastinya. Wis, mantap. Mantap kali. Mantap banget. Tapi emang nggak lupa sama pesan-pesan coach ya. Betul. Mungkin gue akan habis ini akan bahas mengenai gimana sih bro cara supaya gue tuh bisa bergabung di Golden Camp. Tapi kayaknya nih fighter lo mau lanjut latihan lagi Oh, kali yaudah, ya? langsung latihan lagi. Siap. Yes, thank you bro yang siap. Yuk, Coach izin tuh. Siap. Siap. Nah, Ya. ini kalau gua nih dan gue pengen ngajak teman-teman gue datang ke sini, nah ke Golden Camp ini gimana sih, ada nggak syaratnya? Itu gimana? Kalau mau nyari-nyari info bisa di Instagram kita di Golden Camp Muay Thai. Oke. Nah, terus kamu datang langsung bisa. Kita ada 2 gym. Sementara ini 2 gym. Oh, 2 gym. Di Gading Serpong sama di Modern Land. Oh, Modern Nah, Land. sebentar lagi kita akan expand ke Jakarta. Nah, jadi nggak usah jauh-jauh, Del. Jadi gue nggak harus ke sini, tapi Iya. nanti di Jakarta ada Jakarta ya? ada nanti. Mantap. Tenang aja. Nah, Jadi langsung datang aja ya. Kalau gue juga ngomongin, tadi kan lu udah ada bilang ada 2 camp ya? Ya. Nah, total dari member Golden Camp ini kira-kira udah berapa nih? Waduh. Kalau dari dulu ya kita udah 12 tahun ya kan. Ini 12 tahun. Udah puluhan ribu kali ya. Puluhan ribu. Iyalah. Wah, terus tadi gue Banyak. sempat lihat juga ternyata nggak cuma cowok ya. Tapi ada cewek-cewek yang emang... Justru kebanyakan cewek. Oh, banyak cewek di Golden Kebanyakan Camp? cewek. Wah, Kenapa ya? Karena ini kenapa? olahraga dan dia cepat ngebakar lemak dan ngebentuk tubuh. Kardio ya bisa dibilang? Kardio. Dan latihan kita nggak cuma boxing atau Muay Thai doang, tapi ada kayak calisthenics, ada kettlebell, ada body weight training. Oh, banyak macamnya. Jadi ya? nggak cuma ngurusin tapi ngebentuk juga. Oh, dan itu langsung beberapa orang atau bisa dibilang customer lu di handle lu juga ya sama atlet-atlet lu ya? Ya, sama atlet gua, sama gua gitu. Oh, mantap. Berarti emang istilahnya ini salah satu tempat kebugaran yang Kebugaran. bisa menjadi solusi orang-orang untuk mendapatkan Bonusnya bisa bela diri. bonusnya Ya, bisa bela diri. minimal dia bisa mukul ya. Wah, nanti langsung di handle sama lu nih. Benar. Ketika gue datang di Golden Camp, gue latihan, gue ngerasa bahwa sisi energik untuk olahraga gue makin kebentuk lagi. Terus kemudian insight-insight baru gue dapetin mulai dari teknik, mental, kemudian ilmu-ilmu baru di dunia fighting. Gue juga baru tahu ternyata beberapa orang Indonesia ini
adalah atlet yang berpotensi di bidang fighting ini. Jadi gue mendapatkan insight baru, masukan baru, dan gue sangat senang banget hari ini. Sampai jumpa di episode Games Room selanjutnya. Dan jangan lupa di like, share, and subscribe di channel Black's Experience. Kalau gitu gue mau latihan lagi guys. Let's go!